Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal tersebut. Di mana di sini ada sedikit cerita mengenai siswa ditemukan tewas saat tersangkut di sebuah jendela. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu pertanyaannya, menurut pandangan Anda, hal apa saja yang harus dilakukan serta ditanamkan guru kepada siswanya agar kasus seperti itu tidak terulang kembali? Nah, menurut saya atau pandangan saya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, guru perlu menanamkan kesadaran tentang keselamatan. Nah, anak-anak ini harus paham bahwa memanjat jendela itu atau tempat berbahaya yang lain bukan cara yang benar, apapun alasannya itu. Nah, dan yang kedua yaitu guru harus melaksanakan siswa untuk berani meminta bantuan. Nah, banyak anak sekarang melakukan tindakan nekat karena tidak dimarahi, karena takut dimarahi. Begitu dengan dukungan guru, siswa akan merasa aman untuk meminta tolong kepada guru atau teman-temannya. Nah, dan yang ketiga yaitu ada pengawasan di sekolah harus diperkuat, terutama di jam-jam rawan seperti istirahat atau pergantian pelajaran atau waktu pulang. Dan yang keempat yaitu ada guru juga perlu menanamkan kebiasaan disiplin seperti mengecek barang-barang sebelum meninggalkan kelas agar siswa tidak perlu kembali sendiriannya. Dan yang terakhir, di mana dengan menanamkan keselamatan, keberanian, meminta bantuan, dan kebiasaan disiplin, guru dapat membantu mencegah terulangnya siswa seperti itu, peristiwa strategis atau apapun itu. Nah, dan yang nomor 2 yaitu pertanyaannya, dalam proses pembelajaran guru memiliki banyak peran penting. Nah, apa saja sih peran tersebut dan jelaskan. Nah, jadi jawabannya itu ada beberapa peran-peran penting dalam guru proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada peran sebagai perencanaan pembelajaran. Nah, guru bertugas untuk menyusun langkah-langkah belajar yang jelas mulai dari tujuan, materi, hingga capai pembelajaran. Nah, tanpa adanya perencanaan, kegiatan belajar akan kehilangan arah. Nah, dengan rencana pembelajaran yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih teratur dan sesuai kebutuhan siswa. Nah, dan yang kedua yaitu ada peran sebagai fasilitator. Nah, dalam kelas, guru juga bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menyediakan berbagai kemudahan agar siswa bisa belajar dengan nyaman. Contohnya seperti menyiapkan media belajar, nah memberi contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan menyediakan ruang bagi siswa untuk bertanya, berpendapat. Nah, yang ketiga itu ada peran sebagai motivator, di mana guru memberikan dorongan agar siswa mau berusaha dan tidak cepat menyerah. Bentuk motivasi bisa berupa pujian, sikap yang ramah, atau kata-kata penyemangat. Dengan motivasi yang tepat, siswa merasa akan dihargai dan lebih percaya diri dalam belajar. Dan yang keempat yaitu ada peran sebagai pembimbing. Guru mengarahkan siswa ketika mereka menghadapi kesulitan, baik kesulitan memahami materi maupun kesulitan bersikap di kelas. Nah, guru juga membantu siswa menemukan solusi yang tepat tanpa membuat mereka merasa dipaksa. Dan yang terakhir yaitu ada peran sebagai pengelola kelas.
Nah, guru memastikan suasana belajar tetap kondusif. Ini mencakup pengaturan tempat duduk, aturan kelas, hingga mengatasi gangguan yang muncul. Kelas yang tertata rapi membantu siswa lebih fokus dan nyaman. Itu selanjutnya soal nomor 3, pertanyaannya sebutkan 10 kompetensi pedagogik seorang guru dalam proses pembelajaran dan berikan contoh penerapannya. Di sini ada 10 kompetensi pedagogik guru dan contoh pengimplementasinya. Yang pertama yaitu ada memahami karakter peserta didik. Contohnya, guru memberi pilihan tugas. Contohnya yaitu seperti misalnya membuat poster bagi siswa yang suka menggambar, atau membuat ringkasan bagi yang lebih suka menulis, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Nah, guru memahami cara siswa belajar dengan efektif. Contohnya guru menggunakan metode bermain saat bermain peran untuk materi yang membutuhkan pemahaman sikap, bukan sekedar penjelasannya saja. Dan yang ketiga yaitu ada mengembangkan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Nah, guru ini mampu untuk merancang tujuan langkah-langkah pembelajarannya, media, dan penilaiannya. Contohnya yaitu seperti sebelum mengajar, guru ini membuat RPP yang menyesuaikan masalah, bukan hanya mendengarkan penjelasannya saja. Dan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Guru mengajar dengan cara yang membuat siswa aktif, nyaman, dan terlibat. Contohnya, guru mengajak siswa berdiskusi kelompok untuk memecahkan masalah, bukan hanya mendengarkan penjelasan. Dan yang kelima yaitu menggunakan media dan teknologi pendidikan. Guru melihat alat bantu untuk memudahkan siswa memahami pelajaran. Contohnya, guru menggunakan video singkat atau simulasi digital untuk menjelaskan peristiwa alamnya. Dan yang keenam yaitu ada menggunakan strategi komunikasi yang efektif. Guru mampu menyampaikan penjelasan dengan jelas, ramah, dan mudah dipahami oleh siswanya. Contohnya, mengulang materi dengan bahasa yang lebih sederhana ketika melihat siswa belum memahami. Nah, ada yang ketujuh yaitu ada melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Guru ini menilai bukan hanya nilai akhir saja, tetapi juga bagaimana siswa belajar. Nah, contohnya guru memberi nilai pada kerja kelompok, keaktifan bertanya, dan hasil tes akhir. Dan yang ke-8 yaitu ada memberikan umpan balik yang membangun. Guru memberikan komentar yang mendorong siswa untuk memperbaiki diri. Dimana contohnya menuliskan catatan seperti tulisanmu sudah bagus, coba tambahkan contoh agar lebih jelas. Dan yang ke-9 yaitu memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki pelajaran. Contohnya guru menganalisis hasil tes untuk mengetahui bagian mana yang sulit bagi siswa. Contohnya jika banyak siswa salah satu materi, guru menjadwalkan ulang penjelasan dengan metode yang berbeda. Dan yang 10 yaitu menumbuhkan suasana belajar yang positif dan inklusif, di mana guru menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, saling menghargai, dan tidak diskriminatif. Contohnya, guru memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan berbicara saat diskusi, termasuk siswa yang pemalu. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 4. Pertanyaannya adalah ceritakan pengalaman Anda sebagai siswa atau mahasiswa ketika mengalami langsung penggunaan alat pendidikan non-material. Nah, misalnya mendapat ganjaran atau penghargaan, nasihat, hukuman, atau pembiasaan. Nah, serta jelaskan dampaknya terhadap sikap dan perilaku Anda. Nah, jadi pengalaman saya waktu itu saya masih SMP. Nah, saya ini adalah orang yang termasuk pendiam dan bermalu untuk bertanya kepada guru atau teman-teman saya.
Nah, saya tuh takut kalau bertanya itu salah dan takut ditertawakan oleh teman-teman saya. Nah, suatu hari guru bahasa Indonesia mengajar dan setiap selesai materi atau menjelaskan, beliau selalu memberi kesempatan untuk siapa yang mau bertanya, dan beliau sering berkata, tidak ada pertanyaan bodoh, yang bodoh itu yang malu bertanya dan dia bertanya. Nah, padahal itu tidak paham. Nah, ucapan itu lama-lama membuat saya berani untuk bertanya. Nah, pertama kali saya bertanya, saya mengangkat tangan, suara saya bergetar dan grogi gitu. Tapi beliau tersenyum dan bilang, "Pertanyaan kamu bagus." Nah, padahal pertanyaannya itu sederhana. Nah, tapi kalimat pujian itu bisa saya merasa lebih percaya diri sejak saat saya pertama kali untuk bertanya. Nah, sejak saat itu saya mulai terbiasa bertanya kalau memang belum mengerti. Nah, jadi dampaknya terhadap sikap dan perilaku saya ini adalah dari pengalaman itu saya belajar bahwa penghargaan sederhana seperti pujian bisa membuat seseorang lebih percaya diri. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu nomor 5. Jelaskan pengertian dan sebutkan perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Nah, yang pertama yaitu ada teori belajar behavioristik. Pengertiannya, teori ini melihat belajar sebagai perubahan perilaku yang muncul karena adanya rangsangan dari luar. Nah, jadi seseorang dianggap belajar jika perilakunya berubah setelah diberi latihan, hadiah, atau hukumannya. Dan yang kedua yaitu ada teori belajar kognitif. Jadi pengertiannya, teori ini menekankan bahwa belajar terjadi melalui proses berpikir. Nah, siswa dipandang sebagai individu yang aktif mengolah informasi dan mereka memahami, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan antara pengetahuan lama dan baru. Dan yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivistik. Pengertiannya itu teori ini menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman langsung. Pengetahuan tidak diberikan begitu saja, tetapi dikonstruksi oleh siswa lewat kegiatan menemukan, mencoba, dan berdiskusi. Nah, bisa kita lihat di sini ada perbedaan tentang behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari soal-soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.